Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih semangat ya mengikuti pembelajaran daring? Di video kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 9 bagian kedua. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang laporan hasil wawancara. Jika video ini terlalu cepat, bisa kalian tekan tombol pause atau jeda ya. Seseorang yang telah melakukan kegiatan wawancara tentu harus memiliki sebuah laporan yang isinya tentang hasil dari wawancara yang dilakukan. Format menulis laporan hasil wawancara. Pertama, latar belakang. Tuliskan alasan melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Tuliskan maksud dan tujuan wawancara. Dan yang ketiga, topik wawancara. Tuliskan topik wawancara. Keempat, waktu dan tempat kegiatan. Tuliskan waktu dan tempat wawancara. Kelima, laporan hasil wawancara. Tuliskan siapa narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Dan terakhir, keenam, kesimpulan. Tuliskan kesimpulan. Ayo tonton video wawancara berikut ini yang akan menjadi contoh laporan hasil wawancara. Assalamualaikum Ustaz Trisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancarai? Nanti nggak apa-apa, monggo. Tentang apa Ustaz? Ya, ini wawancara tentang menanam. Kemarin Ustaz kan menanam. Nah ini saya mau mewawancarai untuk membuat video contoh wawancara untuk materi kelas 4 tema 9. Mulai saja ya Tat. Mungkin nggak apa-apa, monggo. Ustaz gemar menanam itu sejak dari kapan ya? Iya, kalau Ustaz nggak apa-apa dari kecil ya. Kita dari mulai lulus SMP, berarti sekitar tahun 2005-an Ustaz lulus SMP, mulai itu Ustaz gemar menanam, mulai dari tanaman yang cepat panen dan lama panennya. Nah, 2005. biasanya tempat untuk menanam itu di mana? Kalau Ustaz sendiri nanamnya, kalau dulu waktu masih tinggal di kampung, otomatis Ustaz di kebun, ya kadang di kebun, kadang di sawah. Tetapi untuk saat ini karena Ustaz tinggalnya di perumahan, maka Ustaz menyesuaikan medianya. Kalau di perumahan kan kita tidak bisa menanam dengan skala yang luas ya, karena tempatnya kan sempit. Ya, jadi Ustaz pengen karena biasa di kampung hijau, ya rumah Ustaz juga hijau, dan juga nanti kalau ada hasilnya bisa dimanfaatkan. Berarti Ustaz nanamnya di halaman rumah. Mengapa Ustadz memilih kegemaran menanam tanaman ini? Iya, bagi Ustadz untuk menanam tanaman itu suatu yang sangat mulia. Yang pertama, karena kita ketahui bersama bahwa bumi ini kan sudah mulai panas ya nggak Ustadz ya? Siang kan panas, apalagi kalau nggak ada tanaman. Tetapi kalau ada tanaman yang Ustadz rasakan di rumah, panasnya itu berbeda, ya agak seger ya, karena tumbuhan itu kan mengeluarkan oksigen ya. Kalau daerahnya banyak oksigennya, maka secara otomatis tempat itu akan menjadi sejuk. Kemudian selain dapatkan oksigen itu, keindahan di rumah juga, kita dapat memperoleh manfaat dari tanaman yang kita tanam. Salah satunya adalah sebagai sayuran, kemudian buah-buahan dan yang lain-lainnya. Media apa saja yang digunakan untuk menanam? Iya, biasanya kalau di halaman rumah ya, saya menggunakan medianya adalah menggunakan polybag ya, tempat itu polybag, bisa dari polybag dan juga bisa dari pot ya, tergantung kebutuhannya. Kemudian untuk medianya biasanya saya pakai tanah, kemudian dicampur dengan pupuk ya. Pupuk biasanya saya menggunakan pupuk organik. Itu bisa dari kompos, bisa dari kotoran hewan, kemudian dicampur jadi satu. Kemudian
Setelah itu masukkan ke dalam polybag ya. Sebelum ditanam maka harus dibiarkan dulu. Kenapa dibiarkan dulu? Biar istilahnya orang Jawa itu biar dingin dulu ya, biar siap untuk ditanami tanaman yang baru gitu. Kalau untuk cara menanamnya sih tadi belum bisa jelaskan. Ini kan contoh ya, kebetulan tadi saya berangkat ini punya Ustadz Dena, katanya mau ditanam di rumah ya. Kebetulan saya dapat dibagi juga, ini berbagi ya, Ustadz Dena rajin berbagi. Ini adalah jenis tanaman cabai, nama jenisnya adalah cabai rawit ya, cabai merah ya. Cabai merah ada yang juga menyebut cabai setan ya. Karakteristik ini lebih tahan lama. Caranya adalah kita menanam, yang pertama menentukan waktunya ya. Waktu tanam juga berpengaruh kepada kesuburan atau kelangsungan hidup tanaman ini. Kita milih waktu kalau bisa itu di sore hari ya. Kenapa di sore hari? Karena sore hari biasanya kan menuju malam, malam udaranya itu kan dingin, nggak begitu panas ya. Jadi untuk tanaman yang baru itu tidak mudah layu. Kemudian diusahakan untuk tanaman yang baru setelah ditanam itu hindarkan cahaya matahari secara langsung. Kalau ini contohnya kan gampang nanamnya ya, kita tinggal cabut ya, cabut satu batang seperti ini ya. Setelah dicabut kemudian kita masukkan di sini di potnya itu ya, masukkan kemudian ditanam di situ. Gitu ya. Setelah itu kemudian disiram pakai air. Nah, berapa lama tanaman tersebut bisa tumbuh? Iya, kalau untuk tumbuh ini kan yang ada cabai. Kita biasanya sukanya nanam tanaman emang yang waktunya itu tidak lama ya. Dalam artian biar yang pertama tidak bosan juga, kita juga bisa mengambil cepat manfaatnya. Kalau saya sukanya di rumah itu ada tanaman cesim. Kalau cesim kan cepet, hampir 3 hari sudah mulai kelihatan hijau ya, sudah mulai tumbuh ya, dari kecambah sudah mulai tumbuh. Kemudian setelah tumbuh, karena medianya nggak begitu banyak, maka ambilin satu-satu ya, satu-satu kemudian ditanam. Sekitar 1 bulanan sudah bisa panen kalau untuk cesim. Tetapi untuk cabai biasanya agak lebih lama ya, dari masa tanam sampai panen kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 bulanan lah, kita sudah bisa dipanen, sudah merah itu. Biasanya apa ya ancaman saat bertanam? Iya, kalau ancamannya biasanya itu tergantung di musimnya ya. Karena musim tanam kan yang paling bagus adalah ketika awal pertama turun hujan ya. Biasanya para petani itu sudah mulai menggarap tanamannya, sawahnya, berarti itu sudah awal masa tanam. Tetapi kalau kita nanamnya karena skalanya kecil atau menggunakan polybag, maka tidak mengikuti musim itu. Nah, kalau tidak berarti ancamannya yang pertama adalah biasanya itu ada hama ya, penggerek batang atau pindahan hama yang dari sawah ya, karena sana musim panen kita baru nanam, jadi kan hama yang di sawah itu pindah ke tanaman. Biasanya kalau tanaman cabai ada penggerek batang ditandai dengan ininya, batangnya ini ya, batang ininya ujungnya ini, biasanya ujungnya ini gosong ya, lama-lama layu hitam dan gosong. Kemudian yang kedua biasanya dibuah ya, dibuah. Sekarang juga lagi nggak bagus musimnya, buahnya itu sering kena hama, ngeflak hitam, kemudian gosong, jatuh, jadi hasil panennya nggak maksimal. Kalau cesim berarti dimakan oleh serangga ya, konsumen tingkat pertama ya, yang ulat dan yang lain-lainnya. Tergantung hamanya juga. Kalau hamanya emang hanya ulat, bisa tampilin ulatnya satu-satu dibuang. Tetapi kalau hamanya emang penggerek batang, kalau penggerek batang kan kalau kita proses ambil satu ya dibuang, nanti otomatis karena hamanya masih di sini pindah ke dahan yang lainnya. Maka yang pertama belikan obat ya, biasanya pakai gandasil atau obat yang lain ya ke toko bibit itu, nanti bisa kita semprotkan ya. Kalau setelah disemprotkan nanti hamanya akan mati. Sepertinya cukup Iya. informasinya sangat bermanfaat. Iya. Terima kasih atas informasinya, waktunya. Mohon maaf jika saya ada pertanyaan yang tidak berkenan. Cukup. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Ustazah sudah ngobrol-ngobrol berbicara tentang tanaman. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan wawancara ini juga bisa termotivasi dan di rumah dengan media yang seadanya, lahan yang seadanya bisa ikut menghiasi rumah dengan tanaman. Biar nanti rumahnya lebih asri, lebih sejuk, dan juga bisa diambil manfaatnya dan ada kegembiraan tersendiri ya. Seperti itu. Ya, sekian. Saya pamit. Monggo hati-hati.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Karena mendapat tugas untuk melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan, yaitu untuk lebih paham cara dan manfaat menanam. Dan yang ketiga, topik wawancara, yaitu menanam. Keempat, waktu dan tempat kegiatan. Hari, tanggal, waktu, tempat. Lalu yang kelima, laporan hasil wawancara. Narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Hasil wawancara ini kita tulis hasil percakapannya atau tanya jawabnya. P adalah pewawancara, N adalah narasumber. Kesimpulan dari wawancara ini yaitu banyak manfaat yang didapat dari bertanam, yaitu dapat kita ambil sayur dan buahnya, lalu dapat membuat lingkungan asri dan sejuk. Hal tersebut dapat kita peroleh dari cara menanam dan merawat tanaman yang baik dan benar. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.